mengatasi pandemi COVID-19, penyaluran zakat, infak, dan sedekah ini memberikan kontribusi penting setidaknya dalam 3 hal. Pertama, zakat disalurkan kepada mustahik baru, khususnya yang menanggung beban ekonomi akibat pandemi. Yang kedua, zakat pada sektor pendidikan, sosial, dan kemanusiaan antara lain dimanfaatkan dalam aspek pencegahan COVID-19 seperti kampanye dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Selain itu, zakat juga disalurkan dalam berbagai bentuk bantuan sosial bagi masyarakat dan UMKM yang rentan maupun merugi akibat pandemi. Alhamdulillah sampai saat ini lancar. Divaksin. Umurnya 65 Pak. 65 ya sedikit lah di atas 40 kan. Kami melakukan vaksinasi Pak, belum ada kejadian ikutan pasca ini. Bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh positif di tahun 2021. Lembaga IMF, Bank Dunia, ADB, serta OECD memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh antara 4,4% sampai 4,9%. Angka-angka ini sejalan dengan perkiraan pemerintah bahwa ekonomi akan pulih dan tumbuh mulai tahun 2021 sebesar 4,5 sampai 5,3%. Program pengembangan industri produk halal telah mulai dilaksanakan dan akan terus diupayakan secara berkelanjutan. Langkah strategis yang dilakukan antara lain adalah pertama, pembangunan kawasan industri halal maupun zona-zona halal dalam kawasan industri. Yang kedua, pembenahan pencatatan perdagangan produk halal Indonesia, termasuk pengembangan kodifikasi data industri halal. Selain itu, sebagai ajang pertemuan bagi negara-negara yang menjadi kontributor jemaah haji terbesar di dunia, hingga dapat menjadi penghubung ke pasar global. Sangatlah tepat bagi BPKH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk terus menjalin kerjasama dan mengajak negara-negara yang memiliki investasi syariah dan dinilai cukup aktif untuk bekerja sama dan atau sebagai target investasi yang bersifat sustainable. Ajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Allah, Engkau jangan menyiksa kami kalau kami lupa ataupun salah. Karena lupa dan salah, kalau di dalamnya ada tafsir, ada tafrid, ada tadhiy, ada tashil, itu tidak dimaafkan oleh Allah. Matakin sebagai satu-satunya lembaga agama Konghucu tertinggi di Indonesia sejak tahun 1923 bertujuan untuk mengembangkan umat Konghucu agar dapat mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, sehingga mampu memperbarui diri dan berpartisipasi aktif serta berkontribusi positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu akan menjadikan perusahaannya itu
yaitu perusahaan produk halal terbesar, ya, dan basisnya akan di Indonesia untuk dia mengekspor ke seluruh negara. Dan juga akan ada perusahaan-perusahaan lain yang berkembang. Jadi memang potensi kita untuk dalam negeri juga besar, pasar luar negeri juga besar. Nah, untuk keuangan syariah, ya, kita sekarang sudah mulai dengan merger 3 bank himbara, bank syariah himbara.